Kuasai satu hal, pahami banyak hal. Gimana tuh gimana? Pahami suatu hal. Kuasai satu hal, pahami banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ninda. Ninda ya bukan ya? Iya, Kak Ninda. Ninda. Pakai N. Pakai N. Double N nggak? Enggak, Oh, enggak. cuma N aja. Ninda ini masih sekolah atau ya? Masih, Kak, masih sekolah. Masih sekolah. Iya. Sekolah di SMA atau SMK? SMA-nya di SMA 1 Argegas. Oh, iya. Kelas Kelas 11, masih kelas 2 SMA. 11 tuh aku lupa. 11 nih. Kalau kita biasanya kan kelas 7. Enggak. SMA 1, 7 tuh kelas 1. ya. 7, 8. Kalau kelas 7 itu kelas 1 SMP. Oh, SMP. Oh iya, aduh ya Allah aku lupa. Oh, jadi 7, 8, 9. 9 kelas 3 SMP, kalau kelas 1 SMA itu kelas 10. 10. Sekarang 11, kelas 2. Mau insya Allah kalau naik sih ke kelas 12. Naik apa ini? Naik kelas. Oh, naik kelas. Kirain naik odong-odong. Naik kelas. Amin, semoga naik kelas. Oh, Amin. pasti naik kelas ya. Ninda ini kan kabarnya menang apa nih? Juara ya? Iya, alhamdulillah kemarin. Alhamdulillah. Juara apa ya kuliah nih lihat di apa nih kok? Bentar. Ini apa kayak ada debu-debu, bukan debu sih, embun. Bun. Coba nyanyi embun. Nin, Iya. kan ini ya kemarin tuh aku pantau Ninda ini juara Miss apa sih? Miss Muslimahan. Muslimahan Ya. Muslimahan Babel 2022. Oh iya. Itu Miss aku nih agak ini sih, agak rada-rada kurang banyak tahu tentang Miss nih nah. Miss ini sama kayak model nggak sih? Miss itu sama seperti model, tapi kalau Miss Muslimahan ini lebih ke cara untuk lombanya itu lebih dipermudah, nggak dipersulit gitu, dan sudah mencakup dari semua kategori yang ada. Misalnya yang ini tadi ada 12 kategori. Ya. Nah, untuk yang kategori Miss Muslimahan itu sama seperti yang predikat winernya gitu. Predikat winner. Ya, winernya Miss Muslimah itu, Miss Muslimahannya itu winernya. Yang selanjutnya itu ada 12 predikat, ada Miss Beauty, Miss Inspirasi. Wah, banyak Miss nih. Ada 12 kategori, Kak, kebetulan. Kategori Miss. Yang kemarin itu kalau lebih banyak ngumpulin donasi untuk anak yatim itu dapat Miss Inspirasi. Ada Ya. sosmed gitu. Ya. Ya. Jadi program banyak dari Miss tuh, setiap Miss ini tuh ada programnya masing-masing bagaimana? Ya, kalau programnya itu sama aja, tapi lebih ke predikatnya itu. Kalau inspirasi itu sejenis sudah ditentukan siapa yang banyak berdonasi gitu. Kalau Miss fotogenetik itu yang foto paling best sosmed kayak gitu. Kalau Miss Muslimahan itu udah mencangkup dari best sosmed, donasi itu sudah diakumulasikan semua. Ya. 12 Miss tadi. Iya. Asli kalau asli desa Nangka bukan? Ya, nangka, Kak. Itu kok bisa apa namanya tuh? Bisa ikutan kayak gitu? Awalnya itu nggak ada niatan untuk ikut itu, Kak. Biarpun gimana dulunya suka sih kayak dunia modeling kayak gitu, tapi nggak ada keberanian gitu, nggak percaya diri kan. Terus ada guru nih yang nawarin. Anda juga merasa nggak percaya dirinya? Ada dong. Sekarang karena tergabung di organisasi, jadi untuk percaya dirinya itu bertambah lah. Nah,
waktu itu diajak sama guru di SMA. Ah, Orangnya landing lah gurunya itu kan. kayak kenal aku deh. Terus beliau bilang mau ikut nggak ke grup yang Dewan Ambalan kami kan, ya untuk ngajak. Kebetulan juga dekat juga sama gurunya. Katanya mau ikut nggak kalian? Enggak bun, takut ini kan, takut. Kalian nih banyak orangnya berarti. Ya tadi seperti yang Marhasi, karena itu Dewan Ambalannya itu 4 cowok 4 cewek. Kebetulan kami itu udah dekat keempat-empatnya. Dan Bunda menawarkan untuk semua dari keempat itu siapa yang mau gitu kan, untuk menampilkan ini kepercayaan diri dan potensi kan. Terus nggak ada yang mau waktu itu. Terus Bunda tadi WA pribadi sama saya, terus bilang, Ninda mau ikut nggak? Kataku nggak ada uang Bunda, karena pendaftarannya waktu itu 100 iya. ribu kan. Nggak apa-apa kata Bunda, Bunda aja yang bayarin. Oh, baik banget. Tapi harus sungguh-sungguh nih. Aduh, aku yang tersentuh nih. Tapi harus sungguh-sungguh nih katanya kan. Ya. Oke Bunda, dicoba dulu kan. Siapa tahu ini jalan kan, jalan juga ingin mengembangkan potensi juga. Dari dulu ingin ke dunia modeling kayak gitu. Terus terjadilah awalnya itu sempat ragu sih, H-2 baru bersibuk nyari make up, cari baju, dress code dan lain sebagainya. Itu Bunda yang nanggung dari make upnya, yang bajunya, dress code-nya itu pokoknya minjem semua, nggak ada dikeluarin duit sepeser pun gitu. Dan untuk mobilisasinya itu dari pramuka juga, kakak-kakaknya itu membantu banget gitu, dari Bangka Selatan. Pantasan ini Pak Daniel tahu. Kebetulan Pak Daniel juga orang pramuka Bangka Selatan juga Kak. Beliau juga mendukung sangat penuh gitu. Kakak ya. Iya, kalau di pramuka kakak. Jadi kebiasaan kalau keluar itu ke yang tua maupun yang muda kakak gitu panggilannya. Biar lebih enjoy, nggak kenal muda sama tua sih, lebih ke sama aja gitu kan. Kalau itu tadi Bunda, ini Bunda apa sih? Kok kamu tadi bilangnya Bunda? Bunda Nilawati, pasti kenal lah orangnya landing kan. Oh ya, Bunda Nila, Ibu Nila. Iya, kami panggilnya Bunda gitu. Itu ceritanya. Terus pas itu udah lomba, beliau hadir juga menyaksikan, dan alhamdulillahnya disaksikan kedua orang tua juga. Nggak nyangka sama mereka itu stay sampai terakhir. Kebetulan lama emang. Stay sampai habis acaranya gitu. Yang lain ramai sih Kak, tapi yang lain kebanyakan dari Bangka Selatan sih yang mendukung waktu itu. Jadi deg-degan juga ini. Kalau nggak menang kesian, orang lah bayarin kan. Ada tanggung jawab gitu, nggak enak gitu kan. Jadi Ninda pikir waktu itu ya udah, kalau sudah dijalani jangan setengah-setengah gitu, langsung aja. Kalau menang ya alhamdulillah, nggak menang juga nggak apa-apa gitu kan. Terus lambat laun juga sampai akhirnya diumumkan pemenangnya. Waktu itu Ninda sendiri diumumkan terakhir, jadi sempat nggak pede. Mana Ninda deg-degan gitu ya? Iya, mana waktu itu pelajarnya cuma 3 orang, kalau nggak salah itu ada 3 orang, yang lainnya mahasiswa. Nah malah nggak percaya diri kan lawan mahasiswa, gimana mungkin pelajar lawan mahasiswa yang umum ini ceritanya? Iya umum. Public speakingnya udah, bahasa Inggrisnya udah lancar semuanya, tapi alhamdulillah. Dan Ninda baru terjun juga sih di dunia modeling. Catwalk-nya baru pertama kali Kak untuk jalannya itu. Yang lain emang udah pigeon gitu. Yang catwalk apa namanya tadi? Catwalk itu yang kayak jalan-jalan. Ya, kalau di bisanya aku sering lihat di mana tuh, ngajarin jalan itu catwalk berarti namanya. Ya. Baru kali itu. Iya, baru pertama kali itu.
Ninda terjun langsung dan itu masih kacau banget sih Kak jalannya. Tapi kebetulan Ninda menang alhamdulillah di public speaking sih Kak. Karena materinya itu sudah ditentukan juga tentang wanita sebagai pengaruh perubahan di Indonesia. Wanita sebagai pengaruh perubahan di Indonesia. Iya, jadi temanya itu sudah ditentukan, kita tinggal speak aja mengenai materi itu gitu. Nah, waktu itu gimana tuh? Waktu Singkatnya gimana tuh? Wanita itu pengaruh perubahan Indonesia. Kalau Dinda waktu itu kayak gini, seperti yang kita ketahui, perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam proses pembangunan bangsa. Tidak hanya pembangunan di desa saja, melainkan pembangunan di nasional. Tapi kelemahan dari wanita itu sendiri, wanita masih saja dihantui dengan istilah sumur, dapur, dan kasur. Padahal perempuan bisa menjadi aktor strategis pembangunan bangsa. Gitu. Aduh ya Allah. Jadi semangat gini. Jadi gitu sih Kak, public speakingnya itu. Dan keduanya itu nggak pede banget, cuman menang di itu. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir orang udah ngumumin, Miss Inspirasi sudah diumumin, Miss yang agak-agak jadi takut winernya itu udah diumumin. Jadi tinggal 3 nih. Aku kan sudah masuk top 10. Top 10. Iya, kami bersepuluh itu sudah masuk top 10. Jadi alhamdulillah lah di top 10. Jadilah bahasa kampung. Enggak dapat juga. Keluar bahasa kampung. Kalau dapat lah top 10 juga kan. Lah megang setidak kategori 1. Terus yang lain udah diumumin, masih 3. Terus 3 maju kan. Ya udahlah, yang 1 sudah diumumin, yang runner up 2 itu juara 3 kan. Tinggalku sama ini kawanku dari Bangka Barat, Kak Kesi kan. Terus kami pegangan kayak Miss biasanya. Ya gandengan kayak gitu. Terus diumumin kayak siapa yang winernya. Terus aku sempat terkejut. Mana suara jadi pendukung Dinda gitu. Tahu lah Bangka Selatan gimana hebohnya kan. Iya. Terus Bangka Selatan Dinda, ya Allah makin deg-degan ini gitu. Terus akhirnya Miss Muslimahan Bubble 2022 jatuh kepada Ninda lah. Aku udah nangis setelah lagi ngeliat orang tua juga kan, ya Allah. gitu. Terharu juga gitu, nggak nyangka. Dan dapat beasiswa modeling sih. Ada. Ya, ada voucher beasiswa modeling. Dan alhamdulillah juga sekarang udah tergabung di PT Rumah Pelangi Indonesia. Dulunya PT ini juga dari Bangka Selatan Kak. CEO-nya Kak Jojo Junaidi. Iya. Oke Kak Jojo. Nanti kita inilah. Terus gimana? Terus untuk sekarang lagi fokus sama untuk ke nasional dan bonusnya ke nasional. Nasional di Jakarta Januari, tapi nggak tahu tepatnya di mana. Untuk sekarang ini di Jakarta sih Kak. Iya. Katanya. Kayak terasa anak pramuka, aku jadi panggil kakak Pak Daniel. Biasa jarang panggil kakak, abang. Sekarang kakak dipanggil. Iya, tapi ada teman saya yang udah ikut lomba dulu Juli. Ikut lomba dulu Juli. Iya, di nasional kan akan beda gitu. Mereka ikut fotogenetik sama kayak Miss yang lain, beda kategori. Kalau biasa Miss Muslimahan itu bukannya Januari, jadi Januari 2023 baru berangkat. Miss Muslimah jika jilbab gitu ya. Miss Muslimah, kalau Muslimah ya nggak tahu sih, aku nggak tahu banyak sih, tapi pengen tahu gitu. Miss Muslimahan ya, kalau Miss Muslimah itu harus hijab ya. Beda lagi kalau Miss Universe, Miss Indonesia, Putri Indonesia kan nggak ada ketentuan. Iya. Kalau Muslimah namanya juga Muslimah kan, jadi hijab. Dulu sempat meragukan sih kalau kayak ikut Putri Muslimah kayak gitu kan. Kebanyakan orang nggak pakai hijab gitu kan, ikut yang kayak gitu.
Tapi alhamdulillah ada Miss Muslimahan gitu, ada Miss Muslimah. Jadi yang udah berhijab nggak menutup kemungkinan mereka mau ikut, ya itu. Ya, 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 ya. Ya, gitu ceritanya. Panjang juga ceritanya. Tapi seru denger aku sampai ini loh. Sampai ngerasapin bener cerita Ninda itu, Ninda juara. Ya, dan ada teman juga sih Kak yang sempat meragukan. Ngeraguin gimana tuh? Bukan ngeragukan gimana sih Kak. Maksudnya itu berbanding terbalik dengan kehidupan yang di sekolah, kehidupan di organisasi yang ini, dan Miss Muslimah. Sedangkan Indah orang pramuka kan. Iya, iya, Orang paham, pramuka tau lah, sering dibilang main kotor-kotoran, panas-panasan. Dan di situ juga Ninda juga membuktikan bahwa yang ikut pramuka tidak selamanya gak bisa ngembangin gitu, gak bisa terbuka, nggak bisa mengembangkan potensi untuk mengikuti Miss Muslimah gitu. Dan malah dari itu orang salut, masa anak pramuka bisa gitu. Kenapa gue bilang nggak bisa kan? Ya, ya, Bisa ya. lah. Nin, nih ya, nih ya. Kalau kalau untuk jadi Miss nih kan, apa aja sih yang harus dikuasai? Kalau dari Ninda sendiri yang harus dikuasai, yang pertama itu percaya diri dulu. Ketika sudah punya percaya diri dan mental, udah jalani dulu mental dan percayanya dirinya itu, lalu latihlah public speaking, karena gimana pun public speaking itu penting nggak hanya di Miss Muslimah saja, karena kita berinteraksi sama orang yang perlunya itu public speaking, biarpun masih ada bahasa kampungnya, biarpun kita dari kampung, tapi kita nggak mau kalah saing dengan orang gitu, orang luar gitu Kak. Yang selanjutnya itu kalau lagi perlombaan, yang tentunya menguasai tentang ketentuan-ketentuan yang ada. Misalnya kalau disuruh pakai heels tapi pakai kaos kaki, ya memang harus pakai kaos kaki biar itu juga nambah poin plusnya juga. Dan Miss Muslimah ini kuncinya senyum. Senyum. Ya, senyum. Ya, coba senyum gimana? Kalau Miss Muslimah itu juri pernah bilang, Kak Puput Marsanda, kebetulan dari Bangka Selatan juga aslinya. Tapi sekarang beliau di Pangkal Pinang berdomisilinya. Wah, baru masuk Bangka Selatan semua ya. Iya, terus kata beliau kunci dari ikut Miss Muslimah ini, karena kita ini Muslimah, itu senyum. Karena beliau pernah kasih kayak memotivasi, kasih saran. Beliau pernah ikut di Miss Muslimah Nusantara kalau nggak salahku. Beliau kalah di senyum. Karena Miss Muslimah itu kuncinya senyum. Beda lagi kalau Miss yang lain, ya ada kayak tatapan tajam gitu kan, beda lagi. Ya kalau perhitungin semua. Iya, emang itu ketentuan. Karena setiap pigeon atau setiap Miss itu beda Kak. Kalau Miss Muslimah ini, kalau dia ke casual beda lagi bawaannya. Casual. Ya casual, misalnya pakai celana jeans, beda lagi. Ya gitu. Ya, senyum, materi juga. Yang paling penting sih public speaking. Kalau wawasan apa namanya itu, bahasa Inggris ya perlu, itu nilai plus sih. Setiap perlombaan itu bagi yang menguasai bahasa asing pasti menjadi nilai plus, karena itu sangat dibutuhkan ketika kita berada di luar Bangka atau di luar ini, atau ketemu dengan orang asing gitu kan, biar mudah berkomunikasi juga. Yang penting maksudnya kita yang pengen belajar untuk menambah wawasan kita, terutama kan ya, menambah skill kita dalam berbahasa, termasuk bahasa Indonesia apalagi itu kan ya. Kita kan dari Bangka dari dulu biasa bahasa Indonesia kita kan rada-rada ini, tahu sendiri. Aku dulu apa ya, kayak
masih SMP SMA itu kan bahasa Indonesia kan rada gimana gitu kan. Ya bercampur. Ini masih belajar juga perlahan-lahan gitu. Masih ada lah bahasa daerahnya itu kecampur sama bahasa Indonesia. Cuman, Sebenarnya bahasa daerah itu unik loh, tapi kita sebagai orang Indonesia nggak mungkin lah kita keluar pakai bahasa kampung kan. Iya, Orang iya. nggak mungkin ngerti. Tapi tidak menghilangkan gitu bahasa daerah. Kita bisa bertukar ketika kita bertemu sama orang Papua, sama orang Kalimantan, kita bisa berbagi biar mereka ke Bangka bisa lah dikit-dikit bahasa Bangka gitu. Baca lah. Oh. Baca lah. Asa kawa kita baca. Oi. Kenal nih. Nin. Yo, Kak. Yo. Tadi bahasa Indonesia, bahasa kampung kita Bahasa kampung kita. cuman Kalau bahasa kampung kita nih Kak, kurasa beda-beda. beda-beda. Per kampung beda-beda, nangka beda lagi bahasa. Kalau di Delas beda lagi karena termasuk Bangka Selatan nih banyak sekali beribu bahasa ditemui. Ketika kita ke desa ini beda lagi logatnya. Iya. Dialog yang penting dialog beda-beda kan. Nin. Saya sekolah nih. Sekolah kan kelas tadi Kelas 2, kelas 11. kelas 11. Iya. Di rumah sekolah tuh dia apa kan ada organisasi atau yang fokus ke modeling gitu Di sekolah di sekolah? nggak ada. Nggak. Jadi kalau mau latihan modeling itu harus ke Pangkal Pinang. Latihannya ke Pangkal Pinang berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Kadang-kadang per minggu. 1 bulan lah hitungnya. Tapi sekarang lagi off dulu karena mau fokus sama PPD kan. Apa itu? PPD? Putra Putri Dangdut. Putra Putri Dangdut. Iya, kan Rumah Pelangi sekarang ada ngadain Putra Putri Dangdut kan. Oh iya. Setelah ini. Jadi tanggal 10 ini kalau mau nonton boleh lah beli tiket Di mana tuh? di Kak Yadi, udah tertera di nomornya di Bangka City Hotel. Acara dangdutan. Iya, acara ini Lomba. penobatan Putra Putri Dangdut. Dan dihadiri oleh banyak pigeon sama artis Bangka lah seperti Adit Jordan, Krisna dan lain-lain gitu. Artis Bangka aja banyak yang nggak tahu tapi pengennya tahu semua. Nonton Kak tanggal 10. Iya. Pigeon tuh apa sih? Pigeon itu kayak modelnya gitu. Oh itu pigeon. Misalnya perkumpulan para pigeon, perkumpulan para model-model. Oh. Pigeon itu lebih ke, kalau pandangan Indah sendiri sih, pigeon itu lebih ke panggilan untuk yang terjun ke dunia modeling kayak gitu. Entertainment. Ninda. Nin, ini kalau dari ini umur berapa sih sekarang? 17. Muda. Ya, nanti Juli masuk 18. Tanggal 16. Boleh Kak kalau mau ngasih kado gitu. Pak Daniel ngasih kado atau Masih sebulan loh Kak. masih sebulan dulu lagi ini dicup bahasa kampung dulu dicup. Nih pemirsa, nih live juga Instagram. Halo teman-teman. Nah, nih tanggal tadi berapa? Juni bulan depan ya? Juli. Juli itu. 16 Juli. 16 Juli. 16 Juli Ninda ulang tahun, kasih kado. Boleh lah. Nah, kalau enggak kirim sini juga. Sangat terbuka dan menerima. Iya. Nih. Yuk. Kenapa tadi? Kalau Kakak sendiri kesibukannya apa, Kak? Mau timbal balik nih. Aku kerja. Yo, kerja di mana? Kerja di Toboli. Oh. Aku kerja di Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Itu kerja sehari-hari, tapi ya untuk meningkatkan komunikasi, tujuannya ya podcast ini ya biar ya membuka diri, terus
kata Nina tadi melatih public speaking juga Iya. kan. Kan kadang public speaking kita nggak dapat di dunia kegiatan kita atau di sekolah atau di mana, kita bisa lakukan di luar. Ya benar, Kak. Heeh. Kayak Nina kan sambil melatih public speaking tadi dengan berani mengikuti Miss tadi. Ya, Biar organisasi. Lebih ke organisasi. Organisasi apa aja yang diikutin sama Ninda? Di sekolah atau di luar, Kak? Sekolah? Kalau di sekolah itu Kasih ada OSIS lah ya. OSIS ya, Nah, Pramuka iya, Rohis iya, ada PIKR iya. banyak. Kalau di luar itu Irmas, Ini Mas Nangka. ya Irmas Arasid. Hmm. Ada genre juga yang kemarin kata Kak Petra, Kak Petra. tapi ikut DKC juga, pengurus Pramuka tapi Dewan Kerja Cabangnya, PGC juga pengurus genre cabang juga. Terakhir ikut yang Miss Muslimah ini, modeling gitu. Banyak. Petra belum selesai semua diceritain. Lu banyak gitu, ada PC-PC-nya. Enggak juga sih, Kak, tapi itulah bagi waktunya gitu. Kadang-kadang teman sering ini bilang, kamu nggak capek ya? Terus aku bilang aja, capek sih iya, tapi sudah dijalani, sudah terjun, harus bisa lah bagi waktu kan antara sekolah sama organisasi. Ketika kita sudah memutuskan untuk ikut organisasi tersebut, maka kita harus nerima resikonya. Jika ditanya juga, misalnya ada pramuka sama ada OSIS, sering tuh tabrakan kan. Kamu harus milih, sering diinterogasi kayak gitu. Sebelum ikut juga diinterogasi kayak gitu, disuruh milih. Seandainya di pramuka kamu dibutuhkan, di OSIS juga dibutuhkan, gimana tuh? Kamu harus milih. Jawaban yang paling tepat sih, milih yang mana yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan. Misalnya di pramuka sama di OSIS. Di pramuka Ninda punya jabatan sebagai misalnya dewan ambalannya kayak gitu. Intinya gitu. Ya. Dan di OSIS Ninda sebagai anggota gitu kan. Pastinya Ninda pilih di pramuka karena yang pentingnya itu, paling penting itu yang inti, pengurus inti. Pengurus inti. Ya. Berarti Ninda fokus itu. Tapi nggak ninggalkan yang OSIS. Misalnya bagaimana jika Ninda sebagai PJ-nya, pertanggungjawabannya gimana? Kan Ninda punya tim. Iya. Punya tim yang bisa dijadikan untuk kerjasama dan bisa berkoordinasi, tapi nggak selalu stay di situ gitu, Kak. Ya. Iya sih, sebenarnya banyak organisasi banyak risiko juga, tapi harus bisa lah bagi waktu. Banyak organisasi banyak resiko. Iya, risiko. Kebagi waktu iya, nggak pernah diam di rumah iya. Jadi manajemen resiko di sini. Manajemen waktu, memanage waktu dengan baik, iya, lebih tepatnya. Ya. Kayak pelajaran aku kuliah, manajemen resiko. Waktu iya juga, resiko iya juga. Iya, harus rela mengorbankan. Nih, Ninda juga hampir sebulan, hampir dari berapa nggak stay di rumah. Nggak stay di rumah. Iya, maksudnya itu keluar lagi. Oh, jarang di rumah. Jarang di rumah gitu. Bisa dihitung lah. Semalam 2 malam keluar lagi. Cuma pantesan orang lihat langsung bilang kamu nggak capek gitu kan. Iya. Nggak banyak orang yang mau maksudnya nggak banyak orang yang mau kayak gitu. Ya benar, saya padahal mumpung masih muda nih, Kak, kan. Maksudnya masih muda, energinya itu masih kuat lah untuk berpikir, untuk bekerja. Kenapa enggak? Kalau udah tua pastilah malas-malasan kan. Dan ketika kita masih muda adalah dicerita untuk anak, untuk nantinya biar termotivasi juga, Kak, gitu. Keren banget dia. Hah?
Eh, Pak Daniel udah ngomong-ngomong cowok aja Pak Daniel nih. Gimana Pak Daniel? Tuh Pak Daniel nanyain cowok tuh katanya nih. nanya gimana nih Kak tentang cowok? Gimana Pak Daniel? Udah punya cowok belum ya? Wes aku bilang inilah. Kalau sekarang punya cowok nggak punya sih Kak. Yang misalnya dikatain sering di pacar nggak punya. Tapi punya banyak teman cowok. Ah iya pasti itu mah. Iya, Emang jadi umur gini mah belum belum 17 mah jangan punya pacar lah. Aku jangan aja nggak sih. punya pacar dulu. Kalau dijadikan untuk penyemangat boleh. Boleh, itu mah boleh penyemangat jalan cerita kita Iya. sekolah gitu kan ya. Perbanyak teman biar mudah ketika kita susah minta tolong gitu. Ketika kita berada di suatu tempat dan kita punya satu teman cewek cowok, ketika kita rusak kendaraan kita bisa minta tolong Oh, iya, iya. karena jaringan kita itu luas kayak gitu. Yang penting jaringan ya. Ya, jaringan luas, tapi bukan berarti eh gitulah. Jadi gini maksudnya. Apa? Jaringan. Yang penting jaringan kita luas. Iya sih, betul kata Ninda juga. Jadi apa namanya? Rawatlah jaringan yang kamu punya. Aku pernah baca loh dulu tuh. Pernah baca tuh katanya meskipun jaringanmu nggak banyak tapi rawatlah karena nanti kamu akan membutuhkannya. Ya, bener tuh Kak. Kata-kata itu udah pas banget. Pas banget. Udah. Pasnya kayak gimana? Pak Daniel woy, nggak ngerti ketawa terus tadi. Nin, Yuk. yuk. Nah, kalau misalkan ini kan Ninda ke kemana nanti kan Januari ya? Iya, Ke mana itu? Ke untuk sekarang ini Januari sih Kak. Januari 2023 nanti mau ikut ke Jakarta. Mm-mm. Nah, itu apa namanya tuh? Disupport dari kedua orang tua gimana tuh? Ninda dari Wah, kalau support dari orang tua itu dari iya sebelumnya maaf nih, orang tua masih kalau orang tua masih, tapi udah pisah. Sekarang Ninda ayah sambung gitu. oh iya 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 iya. Mm-mm. Oi. Dipanggil. Santai-santai. Iya iya. Oke. Jadi kalau dari support orang tua gimana tuh? Kalau support dari orang tua mensupport banget sih Kak. Kalau enggak mungkin enggak bisa ikut organisasi ini, organisasi itu. Ditanyain nggak? Suka ditanyain nggak? Suka sih, suka ditanyain. Kalau kita zaman kayak aku dulu, kalau kita bisa kampung, kak kemana ini pulang-pulang nih, nggak balik-balik nih. Eh, Ada yang macam tuh, dak? Kalau selama ini nggak pulang-pulang kan di mana bahasa yang kayak menyakitkan, bahasa yang kayak nggak ngelarang, nggak ada sih Kak, karena Ninda biasanya yang penting itu meyakini orang tua dan kita bicaranya itu benar sesuai fakta, Hmm. sesuai fakta gitu. Aduh. Tapi jangan saya sekali-kali bohong sama orang tua, itu nggak akan percaya lagi orang tua. Itu benar. Dan kebetulan kalau pramuka, kalau OSIS dan apa-apa, syukur alhamdulillah yang ngurusnya itu langsung ke rumah, langsung bilang sama orang tua mau ke sini. Pengurusnya. Iya. Jadi mereka itu kekeluargaannya itu erat. Jadi kalau mau dia ambil jam 3 dini hari pun, jam 1 dini hari pun ya wes gitu, nggak apa-apa. Ya wes. Nggak apa-apa, tapi ya dalam kutip memang kegiatan yang benar dan orangnya rame gitu, nggak satu-satu. Jadi tujuan Ninda sendiri juga menyibukkan diri dengan berkegiatan biar nggak ikut-ikutan temen keluar ke sana ke sini yang nggak bermanfaat gitu kan. Itu salah satu pencegahan juga sih sebenarnya. Karena di umur sekarang ini sudah masuk genrenya. Genre nih.
materi semua nih semua nih. Eh, karena di umur yang sekarang ini sangat rentan banget sih kak untuk para remaja gitu. Banyak remaja-remaja sekarang yang nggak bisa memilih, bukan nggak bisa memilih, teman pergaulan sih kak, nggak Ya, bisa ya. milih pergaulan, jadi salah, nggak selesai sekolahnya gitu. Sebenarnya positifnya itu ikut organisasi, tapi negatifnya itu nggak ada sih, tapi lebih ke capek ya, itu Ya. udah harus. Mm-mm. Membagikan waktu itu susah ya, itu. Tapi sebenarnya asik loh ikut. Dan alhamdulillahnya berkat pramuka ini udah keliling keliling Bangka Selatan, dan Hmm. sudah mana Simparimba di mana. Tadinya kita nggak tahu. Nggak tahu. Eh, Cuma berdiam di rumah, Eh. nggak bisa membuka ini perkenalan lebih jauh gitu, cuma berdiamlah di rumah. Temen cuma 10. Iya. Itu aja temennya. Itu aja. Terus Terus selain berkegiatan banyak itu untuk mencegah dari pergaulan yang menyimpang, itu juga bisa kita berkomunikasi dengan orang itu lebih lancar dan memperbanyak teman sih kak. ya, ya, ya. Itulah gunanya. Tapi nggak Hah? semua orang. Nggak Nggak semua orang, karena kebanyakan yang kita ketahui anak muda sekarang itu gadget. Ya, gadget. Ya, Benar. gadget. Ketika seseorang udah kenal sama gadget, atau anak kecil aja sudah kenal dengan gadget, maka diambil aja marah mereka. Ya, Jadi itulah perlunya edukasi sejak dini. Dan itulah salah satu pencegahannya ikut berorganisasi gitu. biasa. Luar biasa. Aku ngomong aja udah ngerebet, udah panjang lebar, kamu bisa. Jadi memang public speaking kamu tuh ya jadi cerut gitulah. Udah kayak kilat gitu. Enggak juga sih kak, ini masih kagok-kagok, tapi dari sinilah belajarnya gitu. Ya, 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 ya. Kakak udah lama merintis ini juga. Merintis nih. Heeh. Baru bener. Video aja baru berapa? Bulan puasa tadi Pak Daniel ya. Aku seneng nih kalau dia dia nanya balik. Biar nggak kaku gitu. Biar nggak kaku Siapa ya. tahu aku mau bikin no. Amin, semoga bikin. Baru sih, baru berapa 5 Pak Daniel ya? Baru 5 video. Yang ini Nina yang ke-6. Tapi ya meskipun sekarang sih ya kita maksudnya tuh pengennya mediasi kawan-kawan yang ngobrol lah, itu ngobrol, bertukar pikiran, maksud dari podcast ini gitu. Iya. Ya, jadi nggak maksud ngejar apa gitu kan, yang penting sebagai media tempat kita bercerita, berbagi sesuatu. Kan kayak aku ketemu Ninda nih, kan banyak aku yang nggak tahu semuanya kan. Ya, kebetulan interaksi itu perlu sih kak. Nah itu masuk ke interaksi. Interaksi. Karena kalau di lewat gadget atau lewat HP nggak cukup. Dan Nggak. beda sekali suasananya. Beda. Kalau cuma gadget apa ya, kita nih nggak tahu memek orang bagaimana. Maksudnya mimik salah. Ya. Aku salah baca, ya Allah, di Makasih udah dibenerin. Mimik wajah orang tuh apa kita nggak tahu. Kadang kalau ngechat aja nih, kadang kita suka ini loh, Ya, suka salah paham kan. Ya, kalau Nida sering sih kayak mungkin masih labil lah, kayak sama teman gitu. Kalau kita baca dengan intonasi yang berbeda, beda artinya. Iya betul. Padahal kalau interaksi aslinya belum tentu gitu kan. Jadi banyak kesalahpahaman, lebih enak interaksi langsung sih kak. Gitu. Ya betul. Interaksi itu membuat kita hubungan emosional kita lebih lebih terarah gitu kan. Kalau cuma dari gadget kita kan nggak terarah beneran. Jadi kayak bentar-bentar maksudnya apa ini. Kadang orang dia ngomong banyak negatif thinkingnya. Kita yang negatif thinking, kita yang baca loh. Padahal dia cuma oke.
Oke. Oke ini kayak gimana sih gitu kan. Kalau Apa orang yang mereka seneng apa enggak kalau gitu. orang baper udah nih, udah jadi nih barang. Orang baper kan ya. Iya. Tapi karena kita orang organisasi kita tahu, dan kita organisasi pun selain melatih public speaking, melatih hati juga. Mm-mm. Hati kita untuk menerima semua orang. Iya. Betul nggak sih? Iya bener. Kalau di organisasi itu kita nggak berdiri sendiri, nggak jalan sendiri. Ada 5 kepala bahkan lebih. Dan kita itu gimana kita berada di tengah-tengah itu harus di tengah-tengah orang itu dan banyak sekali perbedaan pikiran. Kita bagaimana cara kita berada di tengah untuk menyatukan, untuk menjadi satu pikiran gitu. Itu sangat susah sih Kak. Iya. Sering berdebat, kalau organisasi sering berdebat, bertukar pikiran sampai-sampai, tapi itulah gunanya organisasi. Ketika mau berdebat di situ, sudah selesai di situ, musyawarah Ya. di situ. Dan untuk ke belakang-belakangnya enggak gitu. Heeh. Itulah gunanya organisasi, tempat penyelesaian masalah juga, tempat pertukar pikiran juga gitu. Dan solusinya juga di situ. Semuanya ada di situ. Mm-mm. Rumah kita. Nyanyi. Nyanyi, kakak nih ada bakat nyanyi ya? Nyanyi. Nina nyanyi bisa? eh Alhamdulillah suka sih Kak. Suka nyanyi. Pasti sukanya lagu bahasa Inggris nih. Enggak, Enggak. Ini Miss Dangdut beda lagi sama Ninda ya? beda. Oh, Miss Dangdut, Putra Putri Dangdut, PPD. Mm-mm. Kirain tadi Ninda bilang PPD mau ikutan dangdut juga. Sempet sih Kak mau ikut tapi nggak ada bakat dangdut. Tapi nyanyi dangdut sering suka di rumah. Suka. Kok bisa nggak ada bakat gimana nih? Maksudnya apa? Nggak percaya diri lagi. Karena hobi, dan kalau ditanya hobi, hobinya itu nyanyi. Tapi kalau disuruh terjun ikut lomba nggak pede. Nah ini kan nih ya, Ninda dari sebelumnya pernah ngomong ada rasa nggak percaya diri di dia. Pasti semua orang pasti ada lah ya ngerasa nggak percaya diri. Nah untuk membuat percaya diri itu meningkat itu Ninda sendiri gimana sih? Kalau percaya diri Banyak orang yang bermasalah dengan percaya diri. Betul nggak ya? ya Nah, kalau Ninda gimana? motivasi. Motivasi. Motivasi dari orang terdekat dan motivasi dari orang-orang di sekitar itu sangat perlu sih Kak. Itu yang mendorong kita untuk percaya diri. Misalnya ketika kita percaya, ayo bisa, kamu bisa, pasti bisa. Pasti kita muncul itu kepercayaan diri dan semangat yang bertambah gitu Kak. Kita nggak bisa termotivasi sendiri aja, pasti kita masih nggak ah. Ayo kamu bisa, kamu bisa. Dicoba memulai. Ketika kita sudah memulai, ya ulangi gitu. Kalau sudah memulai ya ulangi. Ya, kalau kita sudah mencoba, kalau kita sudah terjun, kita sudah bisa merasakan apa kita itu sudah pede atau belum. Ketika kita sudah mulai, pasti kita hari ini kita buruk nih. Tapi karena kita sudah mulai, kita sudah merasa percaya diri, pasti ingin mengulanginya kembali. Percaya nggak? Iya sih. Karena Ninda juga waktu itu ditawarin untuk menjadi MC kan di PPD itu. Terus Ninda nggak percaya diri karena bukan basicnya di situ. Tapi setelah dibimbing, digembleng juga ikut terjun langsung, mau nggak mau, karena kita sudah di tengah nggak mungkin kita lari kan. Ya, ya. Jadi apapun hasilnya itu langsung aja ngomong. Kalau masih ada kagok-kagoknya itu biasa karena baru pertama gitu kan. Setelah itu abis itu pengen lagi rasanya, pengen lagi karena kita sudah tahu di mana, dan di situ dibutuhkan juga kritik dari orang, saran. Kritik dan orang saran. Iya, di mana kita buruknya waktu itu, di mana bagusnya, biar kita bisa merubah untuk yang selanjutnya gitu. Itu sih Kak. Jadi jangan sampai kita nggak bisa nerima kritikan gitu ya. Iya, Maksudnya, kritikan dan masukan itu perlu. Ya, jadi walaupun kadang kita juga minta kritik gitu ya. Minta kritik dan saran, motivasi juga. Mengenai percaya diri. Kamu tahu, aku dulu orang yang paling nggak percaya diri. Untuk ngepost aja mikirnya lama. Jujur nggak ngepost. Sama juga sih Kak, awal-awal semua orang juga saya kira sama sih,
untuk melatih kepercayaan diri itu susah. Tapi kalau sudah terjun kayak modeling, kalau kita itu dituntut untuk bisa, untuk semuanya bisa gitu. Hmm. Setidaknya kita ngepost itu untuk bukan untuk mempromosikan sih kak, kan untuk ikut acara lomba-lomba kayak gitu kita perlu bukti portofolio kayak gitu. Dan kalau bisa itu juga sebagai bukti bahwa kita itu memang ada, dan orang tua juga bisa melihat kita, dan orang bisa, bukan untuk mengumbar sih kalau kalau saya bilang. Keren nih. Karena banyak sih orang menyebutnya, kenapa sih alay banget, kenapa sih Iya, iya. apa-apa di post gitu. Sebenarnya orang mempunyai motivasi atau ininya masing-masing gitu, tapi bagaimana cara orang memandangnya gitu. Kita punya versi masing-masing. Ketika kita ngepost itu bukan berarti kita ingin pamer, Iya, iya. itu kegiatan kita loh. Misalnya kita bebas mengekspresikan diri selama itu nggak mengganggu orang lain gitu, nggak mengganggu, nggak nyebut orang, nggak ngejek orang, kan kita bebas. Orang lain mau menilai juga nggak apa-apa, yang baik kita ambil, yang buruk kita tampung untuk oh di mana sih buruknya, gimana sih maunya gitu. Untuk bisa berhati-hati lagi memakai medsos, karena di medsos ini sangat inilah kak, rentan untuk salah paham gitu. Jadi medsos ini harus dipergunakan dengan sebaiknya sih kak. Iya, menurut saya untuk pos-pos itu sebagai bukti kita mengekspresikan diri dan sebagai penghargaan untuk kita sendiri sih, karena atas apa yang kita gapai, atas apa yang sudah kita raih gitu, kita ingin ini loh, untuk sekedar memotivasi. Kalau orang termotivasi ya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Setidaknya kita itu memberikan aura yang positif, bukan untuk mengumbar apa. Dalam juga ya kamu memaknai dan menghargai diri. Kamu bisa ke situ nyentuh titik itu. Luar biasa loh, beneran. Enggak juga sih kak. Ya Lebih maksudnya itulah fungsinya, lagi-lagi berorganisasi, bertukar pikiran, menangkap dan menyerap orang berbicara, dan kita bisa memaknai dari itu gitu. ya, ya. Bukan kita sekedar misalnya diajak orang ikut-ikutan saja. Ya, Enggak. Kita ketika kita itulah mengapa Ninda sendiri lebih suka ngobrol sama orang yang lebih dewasa gitu. Karena susah kalau ngobrol sama seumuran, pasti nggak akan selesai, dan pastilah masalahnya itu adalah masalah. Ketika kita berbicara ke orang dewasa, maka pikiran kita itu juga ikut dewasa gitu. Ya, ya. Contohnya aku juga sama Pak Daniel, lebih tua Andi ya. umur nggak nentu seseorang dewasa sih kak. Ya, bener. Tapi kadang umur dewasa tapi orangnya masih pikirnya kekanak-kanakan. Ketika seseorang masih kekanakan tapi umurnya sudah dewasa, pikirannya sudah dewasa gitu. Pikirnya udah dewasa. Tapi kita harus banyak pahami satu hal, kuasai satu hal, pahami banyak hal. Gimana tuh gimana? Pahami suatu hal. Kuasai satu hal, pahami banyak hal. Kuasai satu hal, pahami banyak hal. Iya, motivator pernah bilang sama kita, yaitu Kak Zamzani, motivator yang sangat terkenal dari Bangka Belitung. Beliau menyampaikan, kuasai satu hal, pahami banyak hal. Ketika kita sudah menguasai satu hal, maka kita akan mudah. Misalnya ketika kakak nih misalnya, kakak di bidang ini, di bidang podcast ini, kuasai sampai kakak benar-benar menguasai dan semakin baik gitu. Ketika sudah dikuasai benar-benar, pasti ini akan melejit. Misalnya Ninda ini misalnya minatnya itu di Miss Muslimah, kuasai itu aja dikuasai, tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa
kuasai satu hal, pahami Pahami banyak. Ketika kita memahami sesuatu hal, semua hal, kita ditanya orang bisa jawab, tapi kekuasaan kita atau kuasai kita itu, potensi kita itu ini tetap ini. Tapi kalau ditanya bisa gitu, kuasai satu hal, pahami banyak hal gitu. Dalam banget. Aku geleng tadi, masuk semua nih cerita nih, daging semua udah masuk dalam pikiranku tuh. Ya Allah, kataku nih orang bisa ya. Bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Mm-mm. Nin ya Mm-mm. kan apa, kita dalam, kedengeran nggak sih Kedengeran? suara ini, suara mobil? Oh, kedengeran, nggak apa-apa lewat. Ngapa lewat? Keren juga nih. Biar ada sound gitu kan. Sound backsoundnya. Kreatif nih, anak juga kreatif juga. Ya, kita itu harus beda Kak dari orang, ya kan? Iya, oh. Nggak selalu di tempat kedap suara ada sound lewat, biar oh ternyata ini nuansanya itu di kampung. Beda sendiri, kreatif nih orang. Ya Allah, aku langsung udah kreatif nih. Aku aja langsung mikir, aduh ada suara mobil. Nggak apa-apa, kita itu nggak usah berpikiran karena kita nggak maksimal Kak. Nggak usah berpikiran nggak maksimal. Ketika kakak tadi nyodorin, silakan duduk, silakan Kak minta tolong perbaiki, jangan nyuruh ini itu. Kalau Bang Kasatan bilang itu nggak pacak. Nggak pacak yang kayak gitu, nggak terpakai. Iya. Nggak terpakai, jadi udah dididik gitu. Ketika kita sudah makan misalnya, kita harus cuci sendiri. Biarpun kita mau Miss Muslimah kayak mau apapun, karena presiden sendiri ikat sepatunya juga sendiri, nggak perlu pakai orang lain. Iya. Dan itu juga mengapa Presiden Jokowi sekarang itu merakyat banget, dan rakyat itu suka, sampai ada yang bilang mau 3 periode karena beliau itu sifatnya itu merakyat, nggak kebangsawan. Beliau ngikat sepatu sendiri aja ngikatnya, nggak perlu pakai pengawal. Itulah yang disukai sama orang, jadi nggak perlu insecure sih Kak. Wow. Kalau kataku ini juga sudah maksimal banget sih. Dari mempunyai ruang aja sendiri juga udah, tapi dari ini kita juga belajar, kata Ninda tadi, kuasai satu hal. Jadi habis ini pasti ya pertama-tama awal-awal nggak maksimal, tapi habis itu kan kita bisa mempelajari dan bisa memperbaiki untuk kedepannya, untuk tamu kedepannya. Misalnya bagaimana sih secara kedap suara, apa pintunya ditutup, Iya. apa harus nambahnya pakai lighting atau apa. Jadi kalau ada sound suara masuk juga nggak apa-apa, bilang aja itu kreatif. nggak perlu insecure sih Kak. Luar biasa ini anak. Oke, ini Nin, mungkin Seru sih cerita gitu. aku suka denger cerita orang sebenarnya. Iya, seru cerita. Kadang tuh, walaupun kadang nih ya, kadang aku sampai fokus dengernya sampai nggak ada pertanyaan apa, denger aja. Maksudnya apa namanya, nggak ada, jadi sampai denger fokus, denger suasana meresapi pembicaraan dia. Kayak kamu tadi, waduh, udah lama. Tadi Kak Daniel sempat ngehubungi gimana untuk podcast kita ini kan. Terus insya Allah bisa Kak, karena udah ditawarin juga, kesempatan juga ini bisa podcast, baru pertama kali podcast gimana gitu. Tadi kan agak-agak kagok gitu. Iya, baru pertama kenal. Agak-agak kagok, gimana ini, makanya podcast dari sini kan belajar juga. Terus dari itu juga sebenarnya organisasi itu nggak membuat kita itu jadi nilainya itu turun. Enggak sih. Kata orang, masa sih pramuka, gara-gara pramuka nih nilainya turun. Kalau orang berpikir
pramuka itu nggak mempersulit. Bawa buku aja, lama ulangan, pasti diberi waktu. Ini buku belajar. Kalau lagi kegiatan, kalau lagi istirahat, diberi waktu untuk belajar. Heeh. Nggak mempersulit sebenarnya. Di HP juga udah banyak sih materi. Dan Ninda tadi sebelum kesini sudah belajar sama Marhasi Belajar. untuk ulangan besok. Oh, udah belajar. Heeh. Kalau paling mudah itu belajar, tipsnya lagi itu dini hari. Itu paling tenang. Karena dan sekali lagi jauhi gadget sih. Kalau ketika kita udah main gadget, Ninda sendiri lagi fokus Ya. baca buku, terus ada notif dari HP, Siapa tuh? ah Siapa tuh? grup misalnya grup kan. Ada notif pasti langsung Iya, iya. buka HP, terus nggak Biasa- sadar Heeh. langsung buka IG, buka YouTube. Lah Bener. malas lah belajar lah, nantilah. Ujungnya sampai jam berapa gitu, nggak belajar. Iya. Scroll aja kerjaan. Mm-mm. Dini hari sebenarnya sih tipsnya belajar itu. Dini hari jam berapa tuh? Kalau Ninda biasanya itu mau subuh, sebelum subuh 4:30 misalnya. Itu paling tenang sih. Mobil nggak ada yang lewat. Kayaknya tips juga sih Kak, kalau bawa podcast di hari. Kreatif, ya Allah. Boleh nih nanti kita coba. Aku mau Seka- ngundang Linda lah. Subuh sampai sholat subuh. Nin, udah malam kali ya. Aku nggak enak kamu pulang malam. Kalau lagi di sini, kalau masih mau nggak apa-apa, masih seru-seru aja karena deket juga kan, nggak balik ke kampung gitu. Nanti belajarnya dini hari, soal tadi masih satu bab sih yang belum dipelajari. Kebetulan tadi bagi waktunya itu, oke Kak, bisa malam ini karena kalau nantinya mau persiapan KPDK, nanti Apalagi KPDK. KPDK kursus pengelolaan Dewan Kerja itu program dari DKC, Dewan Kerja Cabang. Cabangnya di genre. Yang di Pramuka kalau Pramuka. DKC, ya. Banyak banget nih. 1 sampai Juli. Ini bagi waktunya itu hanya satu mapel besok PKN kan. Jadi Ninda rasa bisa lah podcast kan belajar cuma satu mapel. Nah, dari kesibukan itu, kesibukan yang Ninda jalani semua, ya kan? Seorang modeling gitu kan harus bisa merawat diri sebagai perempuan, ini kan perempuan kan ikonnya sebuah kesempurnaan kan, kalau perempuan kan gitu kan. Ya. Nah, itu gimana tuh? Biasanya orang masih nanyain nih. Ya, seperti yang Ninda jelaskan tadi kan Kak. Berbanding terbalik sekali sama kamu Pramuka sama Miss Pramuka, kamu panas-panasan. Jujur Ninda nggak pakai skincare apa, nggak pakai skincare yang mahal gitu, cuma pakai nggak cuma pakai yang biasa-biasa orang pakai aja. Kalau perawatan gimana? Susah perawatan ketika kita masih menjadi pelajar. Susah ya. Emang susah karena apalagi kalau kata Ninda sendiri, pemutih no. Pemutih no. No. Kenapa no? Deterjen ya. Eh, sorry dia aku nggak mau nggak santai nih, apa-apa, santai nggak ya. apa-apa, biar nggak tegang juga, santai. Iya. Kalau Ninda bilang, apa kamu nggak pemutih aja, kamu nggak pakai pemutih ya, nggak pakai pemutih, ada waktunya. Kalau bilang, tapi kalau bisa nggak mau. Kalau bisa nggak mau. Kalau bisa nggak mau. Tapi kita nggak tahu ya ke depannya, karena seorang pigeon atau setiap pola pikir orang itu kan berbeda-beda setiap saat. Tapi kalau untuk sekarang ini nggak mau. Kalau ditanya mau suntik putih nggak mau. Terus perawatan nggak mau. Orang tua sering bilang, kamu Kamu ini mau jadi ini biayanya masih mahal deh katanya. kamu ini mau jadi ini, cobalah lemari sore-sore itu make up lah dikit. Sore pulang ke rumah masih seragam. Ya. Terus
paginya itu sekolah, pulangnya malam kadang-kadang sore, eh pakai baju seragam. Terus paginya malamnya itu baju tidur. Terus sekolah lagi. Di mana waktunya? Di mana waktu dandannya? Kecuali jalan, lagi healing, lagi traveling. Itulah waktunya seperti sekarang. Kalau sekarang kan nggak mungkin nggak make up gitu. Iya, Karena iya. bawa pigeon, bawa Ya, predikat misalnya gitu. paham. Kalau di pramuka nggak mungkin dandan gini, gila kata orang kan. Nggak sesuai sama ininya. Kan nggak mungkin kalau podcast ini pakai baju biasa, seorang bawa pigeon tadi. Iya, Bawa nama kan ya? Iya, karena Benar-benar. pigeon itu sesuatu role model. Orang model yang harus kita pertahankan. Ketika Ninda kadang-kadang suka terbawa sih ketika Miss Muslimah, gimana cara duduk yang baik, gimana, karena habis pramuka kadang-kadang langsung ini tadi habis dari Pongo kan survei untuk KPDK, terus langsung ikut modeling. Gimana ini, mata ngantuk, untung aja nggak jatuh pakai heels kan. Iya. Gimana caranya ini, masih ke bawah pecicilannya ketika di pramuka sama di Miss itu harus berbanding terbalik, harus bisa sih membedakan dan membawanya gitu. Ketika Miss harus kalem, ketika di pramuka nggak boleh kalem. Itu. nggak boleh kalem dalam artian Ya harus aktif maksudnya ya. karena taulah pramuka yel gimana, Miss Muslimah gimana, nggak mungkin kita pas Miss Muslimah yel. Waktu itu lucunya Ninda pernah diundang di PPD sebagai bintang tamu mewakili Miss Muslimahan. Orang pada goyang kan, terus asik lagunya. Kebawa nih pramuka, tapi kebawa nih kan pramuka. Terus Ninda Ikutan goyang juga. bawa selempang. Bawa selempang. Jadi kaki aja yang goyang kan. Iya. Kalau Ninda hampir goyang kan nggak lucu. Masa Miss Muslimah goyang gitu kan. Jadi itu, tapi kalau di pramuka nggak mungkin kita bawanya Miss Muslimah, kata orang apalah dia nih. Jadi harus bisa sih di mana menempatkannya gitu. Jadi susah menjadi dua karakter yang berbeda sih sebenarnya. Dua karakter yang berbeda. Ibarat tuh kayak bahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Terus yang tadi itu mengenai tentang make up, skincare. Mana sih, aku nggak masalah kan nanya kayak gitu. Yang tadi Kak, perawatan gimana perawatannya? Iya. Kalau perawatan sendiri sih, kalau di sekolah nggak pakai apa-apa, karena role model lagi, balik lagi kepada role model. Ada guru BK, masa pakai bulu mata, kan ke sekolah pakai lipstick, sedangkan kita dituntut sebagai berperan sebagai OSIS juga, ROHIS juga, OSIS juga. Iya, organisasi juga. Masa kita pakai bulu mata dan orang lihat ini role model tapi kayak gini, gimana kita mau contohnya gitu. Jadi memang nggak bisa kalau masih sekolah, dan sulit karena orang lapangan. Iya. Orang lapangan, percuma kita skincarean mahal-mahal 1 juta 2 juta, habis itu keluar lagi panas-panasan. Yang terus kebanyakan itu nggak sukanya itu merkuri. Apa tuh merkuri? Merkuri itu bahaya, zat berbahaya untuk kulit. Karena untuk remaja kan itu masih rentan Kak, kulitnya itu masih tipis banget. Nggak sama seperti kita udah umur yang sudah bisa muka kita nerima ini itu, dan berkat nggak make up, nggak pakai apa-apa, alhamdulillah muka nggak ngapa-ngapa. Mukanya itu nggak merah ketika panas-panasan, dan cepat, dan tipsnya itu dia cepat ini kembali normal kembali mukanya. Iya. Dan untungnya Ninda sendiri kalau panas-panasan itu nggak kalah gitu. Kulitnya nggak kalah. Paling pakai
sunscreen itu perlu sih untuk menahan dari matahari gitu. Sunscreen tuh Paling kayak di pakai itu komputer. aja. Kayak eh, sunblock sih, krim untuk menahan dari terpapar matahari. Hmm, Tapi itu nggak efektif sih, Kak. ya ya ya. Kalau udah lama-lama kamu diam aja gini, kan nggak mungkin. Biarpun udah pakai, pastilah kena itemnya. Gosong. Bisa ngomong naik ke arah sini. Ya, ke Nggak apa-apa kali ya. random jadi ya. Nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Soalnya kan kamu kan model sekaligus Miss juga, itu kan banyak selain dari public speaking dan kewawasan kamu dari segi dunia Indonesia ya, dari ya perawatan juga pasti ya orang suka tanyain ya, Miss gimana sih gitu. Mm-mm. Dan Ninda sendiri jawabnya kadang-kadang sebisanya. Karena baru terjun juga sih, bingung. Ini sampai sekarang, dan sampai dari rumah aku mau ngomong apa ini nanti di podcast. Jangankan kamu tuh, aku juga masih di perjalanan ngomong gitu, mikir. Dan kebiasaan Ninda biar lancar itu kayak ngapal yang speak kemarin itu, sejalan-jalan pas di jalan Ninda sendiri yang bikin pertanyaan, Ninda sendiri yang jawab biar nggak kagok. Itu tips juga sih, Kak. Aku pada Nino, kita podcast sama ini Ninda siapa? Ninda yang kemarin ini katanya, yang kemarin juara Miss Miss hijab, aku nggak tahu namanya hijab. Dan jujur Waduh, nggak kata punya materi apa sih, Kak, ini pembahasannya ini langsung aja. Jadi maaf jika ada masih kata-kata yang salah, masih melebar kemana-mana gitu. Karena memang nggak ada persiapan apa yang dikatakan viewer di depan sekarang. Sama, aku juga nggak ada persiapan apa. Ninda salvok nih, Kak, sekalian nih, ada lada kita. Kreatif nih orang nih. Ada lada Tahu kita ya? Ini produk apa ya, Kak? Boleh diceritakan nggak biar Ini- teman-teman tahu juga? Ini lada, ini produk nih ya. Ini produk lada kita. Sebelumnya maaf nih, Kak, kayak kakak aja minta tamunya. Nggak apa-apa, random. Kita saling tanya-tanya kan. Iya. Ini produk nih lada, ini adalah sahang dari kemasan lada kita yang dikemas oleh 2 perusahaan Iya. di Kecamatan Egas. Oh. Jadi ini mereka punya, udah naik nih podcastnya satu kemarin, Oh iya. namanya Bang Alpedi. Dia ngejelasin semua 2 produk ini nih. Ini produk ini ada dari Bumdesma, Mitra Lada Bersatu. Jadi Bumdes kan biasanya badan usaha milik desa. Nah, ini tergabung dari 4 desa. Iya. Desa Nyelanding, Air Gegas, sama Air Bara, terus Andelas. Oh, ini lada asli Bangka ya, Kak? Ada hasil Bangka. Dari kebun-kebun warga atau gimana? Iya, dari kebun warga. Ini di kebun warga ya, dengan maksudnya nanti ya bisa lada kita Ya. bisa dinaikin ke ini, ke Ya, internasional. sebenarnya itu lada Bangka Belitung itu khas banget sih, Kak. Wow. Karena memang berbeda sama lada yang lain. Biarpun di negara-negara lain seperti Taiwan yang udah memproduksi lada, itu kualitasnya itu baik sama, tapi berbeda dengan pedasnya. Mm-mm. Lada Indonesia sama lada luar negeri itu nggak kalah. Lada Indonesia itu rasanya itu pedasnya itu berbeda banget. Jadi bagus ini untuk dari kreatif kita juga kan. Iya. Bagus. Ini Tadi udah jalan-jalan nih. Udah jalan-jalan kemana nih Pak Daniel? Produknya udah jalan-jalan kemana nih? Yang kemarin ini yang barusan tuh dibawa ke Rusia. Oh. wow. Jadi suatu kreatif yang bisa memperlihatkan atau bisa terkenal sih, Kak. Jadi UMKM kita juga. Jadi buat teman-teman juga yang ingin membeli lada atau mencari lada, boleh nih di Lada Sahangku. Milik siapa nih, Kak?
Ini di Zago Blindo, Bumdesma Mitra Rada Bersatu. Oh, keren sekali. Boleh nih teman-teman mau Boleh nih dipromosiin juga. boleh habis ini boleh di Boleh, endorse. di endorse. Keren. Apa? Apa? Balik lagi blank. Like. Biasa itu kita podcast ini tuh bukan podcast yang tersusun kayak media-media. Kita Iya. ngobrol ini sebenarnya. Ya ngobrol. Jadi buat teman-teman maaf nih ketika melenceng ada salah kata gitu kan. Aku aja pernah bilang temen, kamu kok banyak nanyanya kok ulang-ulang. Ya saya ngobrol namanya. Nggak apa-apa, pelajaran. Kembali lagi itu untuk merubah supaya lebih baik. Oke, ini Ninda udah jauh juga ya kita ngobrolnya. Mungkin nanti apa bisa diundang lagi ke depan atau ada kegiatan lagi misalkan gitu. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak sudah mau mampir ke Sama-sama. podcast kecil kami nih. Enggak lah. Nanti berarti bisa ya kalau teman-teman mau podcast di sini. Bisa dong. Kebetulan dulunya itu mau bikin program podcast kayak gitu, tapi nggak punya wadah dan di sini juga ada wadahnya gitu di sini. Ya. Jadi buat teman-teman atau dari organisasi mana yang ingin membuat podcast boleh nih ke podcast apa Kak? Budi Wepen, Beki Sobang. Beki Sobang. Oke. Ya, kayak bercerita. Oke, Nin. Oke, Makasih Kak. banyak. Oh, bahasa kampung kita Sami-sami. sami-sami bahasa Sunda. Sami-sami atau same-same? Sami-sami. Bahasa Bangkanya itu agak Same-same. sami-sami kan? Same-same. Tuh baiklah kali ya. Ya Allah, aku mancang bahasa kampung. Oke, makasih Kak Ninda. Sama-sama Kak. Makasih juga nih telah diundang, suatu kehormatan juga nih berada di podcast Beki Sobang kan? Beki Beki Sobang. Sobang. Baru pertama juga, nggak semua orang bisa ke podcast ini, baru 6 konten ya. 6 konten. Nah, Karena itu ngundang tuh bukan ngundang yang jadi ini itu kadang loh kok ngundang orang-orang yang luar biasa kadang kuda kayak ada habis pikir aku kok bisa ya gitu ya. nah dari itu juga Kak, dari nggak bisa nanti bisa, siapa tahu kan ngundang gubernur, Amin. ngundang bupati, boleh Kak, nanti bantu promosi juga Kak. Siap. Oke. Kita tutup ya. Ya, makasih ya Kak udah mengundang gitu. Ya, sama-sama. Kita akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Aku fokusnya kamu terus soal di sana live. Dadah.